Oke, sekarang kita lanjutkan, kita masuk ke bagian video bagian kelima ya. Di video bagian kelima ini kita akan melakukan mapping atau pemetaan mata pelajaran rapot ya. Jadi ini karena aplikasi MPD SMK adalah aplikasi rapot, jadi kita harus melakukan pemetaan ya, pemetaan mata pelajaran apa di urutan pertama, mata pelajaran produktif di urutan keberapa dan seterusnya. Nah, di sini untuk melakukan mapping atau pemetaan untuk melakukan mapping atau pemetaan mata pelajaran rapot, kita memerlukan yang namanya ini struktur kurikulum ya, struktur kurikulum karena di sini sudah diurutkan ya, kelompok A dan B dan seterusnya. Oke, kita langsung saja di aplikasi MPD SMK untuk melakukan mapping mata pelajaran. Itu kita masuk ke di sini di menu data referensi lokal ya, data referensi lokal. Di sini muncul mapping mata pelajaran 2013 ya. Kenapa muncul 2013? Karena di sekolah sekarang SMK 2 Berau itu semuanya sudah menggunakan kurikulum 2013 ya. Kalau menggunakan KTSP maka di sini akan tampil ya mapping mapel K 2006. Oke, kita klik mapping mapel K 2013. Nah, mapping mata pelajaran di sini di MPD SMK itu sedikit beda dengan di Erapot SMK ya. Kalau di Erapot SMK mapping mata pelajaran itu per rombel. Jadi jika memiliki rombel sebanyak 14, maka kita melakukan mapping 14 kali ya. Di MPD SMK ada perbedaan. Di MPD SMK mappingnya itu bukan per rombel, tapi per kompetensi keahlian. Kita bisa cek di sini. Nah, karena di sekolah ada 4 kompetensi keahlian, maka cuma kita melakukan mapping hanya 4 kali. Oke, kita langsung saja. Yang pertama saya akan mapping kompetensi keahlian ATPH atau agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Kita klik. Nah, muncul di sini. Di sini mapping di sini artinya kita melakukan pemetaan atau urutan ya, urutan mata pelajaran apa di urutan pertama dan seterusnya. Oke, saya akan menggunakan struktur kurikulum ini tadi, struktur kurikulum. Di sini saya cari Oke, seperti ini ya. Urutan itu maksudnya seperti ini. Nah, di kelompok A mata pelajaran apa saja yang masuk, di kelompok B mata pelajaran apa saja, kelompok C, C1, C2 dan C3. Itu maksudnya mapping. Oke. Nah, untuk jurusan ATPH saya akan urutkan seperti urutan yang ada di struktur kurikulum ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama muatan nasional isinya ada 6. Pendidikan agama, PKN, Pancasila, matematik, sejarah, dan bahasa Inggris. Kita langsung. Nah, ini ya pendidikan agama. Tadi seperti yang saya jelaskan, pendidikan agama itu urutan pertama ya. Di sini kita bisa lihat pendidikan agama urutan pertama. Namun di MPD SMK kita bisa lihat ya, pendidikan agama Islam ada, Kristen, Katolik, dan Buddha. Nah, ini kelompoknya kita pilih A semua ya, karena kelompok A. Kemudian urutannya kita isi karena dia agama, kita pilih satu semua. Satu ya. Kenapa? Karena urutannya begitu, urutan pertama. Nanti masing-masing siswa yang beragama Buddha, maka dia pendidikan agama Buddha ini urutan pertama. Begitu juga bagi siswa yang beragama Islam ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah PKN. Ini kelompok A, urutan kedua. Ya, kemudian ini bahasa Indonesia kelompok A urutan ketiga. Ya, urutannya kita mengikut di sini ya, seperti ini. Kemudian yang keempat matematik. Ini tulisan umum saya hapus. Urutan A, ini keempat. Keempat. Kemudian kelima yaitu sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia, ini ya. Sejarah Indonesia. Kemudian yang keenam bahasa Inggris. Oke, urutan keenam. Kita langsung lanjut. Bagian kelompok B seni budaya urutan pertama, penjas urutan kedua.
Oke, kita cari seni budaya. Nah, ini seni budaya kelompok B. Ini urutan pertama. Pencas urutan kedua. Kelompok B urutan kedua. Nah, seperti itu. Kemudian dasar bidang keahlian ya. Yang pertama simulasi dan komunikasi digital, C1 urutan pertama. Oke, ini C1 urutan pertama. Kemudian yang kedua fisika, biologi, kimia. Fisika, oke, ini ada fisika. Nomor 2 ini C1. Terus biologi urutan ketiga. Ini ketiga C1. Kimia urutan keempat. Nah, seperti itu. Kemudian jadi di MPD SMK ini dia langsung mapping kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 ya, urutan. Oke, lanjut. C2 ya. Dasar program keahlian. Dasar-dasar budidaya tanaman. Ya, kita cek saja. Nah, ini dasar program keahlian ini di MPD SMK tertulis begini. Ini kita ganti menjadi ini ya, dasar-dasar budidaya tanaman. Nah, seperti ini. Ini masuk C2 urutan pertama. Ya, seperti di sini. Alat mesin pertanian urutan kedua. Ini C2 urutan kedua. Pembiakan tanaman urutan ketiga C2. Ya, seperti ini. Ya, betul ya. Nah, lanjut C3. C3 ada 6. Agribisnis tanaman pangan urutan pertama. Ini C3 ya. Tanaman pangan. Nah, ini urutan pertama C3. Kemudian sayuran buah hias. Sayuran 2, 3, 4. Ini C3. Ini C3, ini C3. Kemudian pembibitan dan kultur jaringan. Ini ke 5. C3. Kemudian produk kreatif. Nah, ini ya, produk kreatif urutan ke-6 C3. Ya, sedangkan yang BK ini kita kosongkan saja ya. BK ini kita kosongkan karena BK ini tidak tampil di rapot. Ya. Seperti ini. Ini kita mapping jurusan ATPH ya. Saya klik simpan. Ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita coba cek apakah betul ya urutannya seperti itu. Kita masuk ke sini, coba ya, ledger dan rapot, cetak rapot. Kita pilih sembarang kelas, misalnya tadi kita atur ATPH ya, 10 ATPH. Kita cek ini saja nilai rapot ya, ini. Kita lihat urutannya. Nah, seperti ini urutannya ya. Yang kelompok A tadi apa ya. Kemudian kelompok B ya. Kemudian C dan seterusnya ya, seperti itu. Oke. Ini kita tadi sudah mapping di jurusan ATPH ya. Ini bedanya di MPD SMK dengan di aplikasi e-rapot SMK ya. Kalau di e-rapot SMK mappingnya per mata pelajaran. Per kelas atau per rombel. Sedangkan di MPD SMK mappingnya per kompetensi keahlian. Oke, kita sudah mapping jurusan ATPH. Kita lanjut teknik mekatronika ya. Teknik mekatronika. Kita cek di sini. Teknik Teknik mekatronika. Oke. Urutannya juga kurang lebih sama. Kita langsung saja. Ini saya agak cepat ya karena sudah ini.
matematik. Ya, seperti itu. Ini C1, ini C1. Oke, lanjut. Kerja bengkel dan gambar teknik. Kerja bengkel dan gambar teknik. Oke, ini 1, ini C2. Kemudian dasar listrik dan elektronika. Dasar listrik dan elektronika. Ini nomor kedua, C2. Yang ketiga, teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroller. Oke, ini jangan disingkat. Teknik pemrograman. Ini tersingkat begini karena di Dapodik saya singkat ya. Teknik pemrograman. Oke, di sini koma mikroprosesor. Oke. Ini C2. Nomor ke berapa? Nomor ketiga. Ya, seperti itu. Lanjut. Teknik kontrol sistem mekatronik. Teknik kontrol sistem mekatronik. Oke. Ini C3. Lanjut. Sistem mekatronika berbasis cair. Nomor 2 C3. Kemudian sistem robotik. Nomor 3 C3. Kemudian C4 perawatan dan perbaikan. Perawatan dan perbaikan. Mana ini? Ntar kita cek ya, kok tidak muncul ya. Oh sorry, ini karena oh ya betul ya, karena di sekolah kami jurusan mekatronikanya itu baru sampai kelas 11 ya, kelas 12-nya belum ada ya ini, jadi ini belum muncul. Oke, langsung saja kelima, produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, ini menjadi keempat. Nah, seperti itu. Oke, jadi ada mapel di sini tidak muncul ya. Mapel ini ya. Perawatan dan perbaikan peralatan mekatronik. Kenapa? Karena di Dapodik saya belum belum mapping. Kenapa saya tidak mapping? Karena mata pelajaran ini mapping mata pelajaran kelas 12. Sementara di kelas kami di sekolah jurusan teknik mekatronika itu baru sampai kelas 11 ya, seperti itu. Jadi wajar saja tidak muncul. Oke. Kita klik simpan. Oke. Kita coba cek lagi ya, jurusan teknik mekatronika. Cetak rapot. Kita pilih kelasnya MK. Kita coba cek urutannya. Ya, seperti ini ya. Nah, sudah muncul. Kita coba cek kelas 12-nya, kelas 11 TMK. Iya. Ya, seperti ini ya. Sorry. Ini mana ini? Seni budaya tidak tampil ya? Seni budaya tidak tampil. Oh, betul ya. Karena seni budaya itu hanya pelajaran kelas 10. Oke, betul ya. Oke, ini kita tutup. Kita lanjut mapping lagi. Tadi
ATP SMK sudah, sekarang ATR. Oke, ATR. Kita lanjut, kita langsung saja biar cepat. Seperti biasa saya ini. Bahasa Indonesia nomor ketiga, nomor 4 matematik, ini umum, tulisan umum saya ganti. Kelima sejarah, 6 bahasa Inggris. Oke, seni budaya urutan pertama, kelompok B. Senjas nomor kedua, kelompok B. Simkomdik urutan pertama 1, C1. Nah, sini ATR ya. Ternak ruminansia. Oke. Nah, fisika, kimia, biologi kita langsung saja. Fisika, kimia, biologi 2, 3, 4 ya. Jadi di sini kita mengurutkan urutan mata pelajaran. Oke. Dasar pemeliharaan ternak. Oke. Nomor 1 ini C2. Dasar pakan ternak, dasar kesehatan ternak. 2, 3. Ini C2, ini C2. Lanjut. C3, ternak ruminansia pedaging perah. Ini pedaging perah. Ternak ruminansia pembibitan lagi. Ternak dan pembibitan. Oke, ini 3, 4. Aneka ternak 5, produk kreatif. Oke. 5, ini 6. Sorry. Oke, sebentar ya. Ini mouse yang saya gunakan ada trouble sedikit. Saya bersihkan dulu alasnya. Oke. Ini C3. Sorry, C3. Ini semua C3. 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 Sorry. Ini tadi urutan ke-5 ya. Ke-5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi kita urutkan sesuai dengan urutan mapelnya ya. Sedangkan untuk BK kita kosongkan ya. Kita klik simpan. Oke. Kita coba cek ya. Urutannya lagi di jurusan ATR. Ini 10 ATR. Iya, seperti ini urutannya, betul. Simkomdik. Iya. Oke, saya kira tidak ada masalah ya urutannya ini. Jadi kita intinya mapping di sini melakukan pengurutan mata pelajaran ya, urutan mata pelajaran apa yang urutan pertama dan seterusnya. Kita lanjut yang terakhir, jurusan terakhir yaitu kompetensi terakhir yaitu ATU ya. ATU 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, C1, C1, C1. Ternak unggas. Oke, jadi intinya kita di sini melakukan pengurutan ya. Pengurutan urutan mata pelajaran rapot.
1, 2, 3. Petaging petelur unggas. Ternak unggas. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini C3. Ya, seperti ini. Oke. Kita klik simpan. Oke. Kita cek lagi ya. ATU. Urutannya seperti apa? Lega dan rapot, cetak rapot. Kemudian pilih terapan kertas, pilih kelasnya 10 ATU. Ya, kita cek ya urutannya. Oke, sudah betul. Oke, ini kelas 10. Kelas 11. Oke, kelas 11 seperti ini. Ya, betul ya. Oke. Itu jadi inilah bedanya antara MPD SMK dengan Erapot SMK. Jadi di Erapot SMK, mapping mata pelajaran itu dilakukan per rombel atau per kelas. Sedangkan di MPD SMK, mappingnya per kompetensi keahlian ya atau per jurusan. Oke, demikian melakukan pengaturan mapping mata pelajaran. Kita lanjut di video bagian ke-6.